konstruksi peristiwanya tidak hanya satu orang, ya, bisa jadi lebih dari satu orang. Publik digegerkan akan laporan Kepolisian Federal Australia ke Divisi Hubungan Internasional Polri atas kasus dugaan asusila. Saat pertama kali menemukan konten asusila, tim identifikasi AFP di Jakarta berkoordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum Australia untuk melakukan penyelidikan. Hasil identifikasi video korban berusia 6 tahun, polisi lalu melakukan penelusuran ke TKP yang ada di video. Hingga diketahui AKBP Fajar dalang utama di balik kasus ini. Korban adalah seorang anak yang berusia 6 tahun. Baik, dari Hubinter mendapat informasi dari AFP, Australian Federal Police. Ya, jadi Hubinter meneruskan temuan yang dari AFP. Jadi adanya dugaan kekerasan seksual. AKBP Fajar disebut membayar 3 juta rupiah ke perantara. Bukan hanya melakukan tindak asusila, mantan Kapolres Ngada itu juga memvideokan perbuatannya hingga mengunggah ke dark web. Sejumlah alat bukti telah diamankan, 8 keping compact disc, baju korban, hasil visum korban, rekaman CCTV milik hotel dan dokumen resepsionis hotel. Saat ditelusuri, korban kekerasan seksual AKBP Fajar disinyalir berjumlah 4 orang. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur menduga masih ada korban lain yang belum berani melapor. Kita menduga kuat bahwa ada korban, akan ada tambahan korban lain, oleh karena pada tahap awal itu yang diungkap itu hanya 3 orang ya, 3 orang anak. Tetapi kemarin sore kita mendengar bahwa sudah tambah lagi 1 orang. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa ada dugaan ada korban lain, tapi sampai saat ini mereka takut untuk mengungkap. Ini pihak korban masih trauma. Kami belum sempat untuk berkomunikasi. Namun demikian kami berkoordinasi dengan pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan korban. Misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota yang saat ini memang sedang melindunginya. Di sisi lain, Kompolnas menduga adanya keterlibatan tersangka lain yang berperan dalam kasus ini. Dalam konteks ini memang proses yang dipidananya cukup komprehensif, ya. Kami kira tidak dalam waktu yang lama, ya, kemungkinan besar juga minggu depan pasca sidang etik akan ada penetapan sebagai tersangka. Dan sebagai tersangka ini tidak, kalau lihat konstruksi peristiwanya, tidak hanya 1 orang, ya, bisa jadi lebih dari 1 orang. Nah, kami juga dorong itu sehingga semua kasusnya jadi komprehensif. Tuntutan agar polisi mengusut indikasi perdagangan anak juga muncul. Keberanian AKBP Fajar menjual videonya ke situs porno diduga karena ada jaringan yang kuat. Saat yang bersangkutan sudah melakukan pelecehan terhadap anak-anak itu dan kemudian lalu menjualnya, dia tidak akan menjual atau tidak akan mengedarkannya dalam satu rantai, satu grup gitu ya, yang terbuka ya. Grup itu pasti tertutup dan dianggap secure. Kenapa? Karena pasti sudah melalui proses screening terkait dengan orang-orang yang menjadi anggotanya. Yang lebih mengejutkan, dari hasil tes urin, AKBP Fajar terbukti positif mengonsumsi narkoba. Sehingga dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, AKBP Fajar divonis pemecatan tidak dengan hormat karena terbukti bersalah dalam 2 perkara. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan penyalahgunaan narkoba. Maka putusan pada sidang KKEP yang pertama, terhadap terduga pelanggar sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa
penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2025, tepatnya di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri dan telah dijalani oleh pelanggar. Yang kedua, dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Atas putusan itu, AKBP Fajar mengajukan banding. AKBP Fajar merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2004. Sepanjang karirnya di kepolisian, ia dikenal memiliki rekam jejak yang cukup gemilang. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Ngada, Fajar sempat bertugas di Cirebon menjabat Wakapolres. Setahun berselang, ia menjabat Wakapolres Indramayu. Karirnya semakin berkembang ketika bergabung dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT. Hingga pada tahun 2022, Fajar diangkat sebagai Kapolres Sumba Timur. Lalu 2024 dimutasi ke Polres Ngada. Deddy Mulyadi mengawali kerja dengan berbagai gebrakan, namun tak semuanya direspon positif. Bongkar sendiri, Pak lama. Tambah masalah.